إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkat nikmat dan karunia-Nya, Allah mempermudah langkah kita di tempat yang berkah ini dalam rangka melakukan salah satu kewajiban kita. Selawat dan salam semoga selalu tersampaikan kepada junjungan kita, dan uswah kita, panutan kita Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat, tabi'in dan seluruh pengikutnya yang senantiasa menapak relasi jejaknya dan mengikuti sunnah-sunnah. Sedang umat yang berbahagia, mungkin banyak orang yang menyangka bahwa kiamat terjadi pada hari ini sesuai dengan kalender suku Maya di Amerika Selatan. Dan jauh sebelum 2012 mereka membuat film, bahkan mewanti-wanti kepada dunia. Bahkan menteri di Rusia atau Perdana Menteri menyiapkan satu tempat khusus yang anti kiamat, seperti terowongan di bawah tanah di mana anti kiamat. Dan itu katanya pada hari ini 21 Desember 2012. Sidang jemaat yang berbahagia, pertama ada penafsiran dari seorang peneliti antariksa namanya Thomas Jamal. Dia mengatakan bahwa ramalan suku Maya itu bukan berarti kiamat. Itu hanya pergantian kalender baru, kalender lama dengan kalender baru. Dan yang disebutkan dengan badai matahari itu hal yang terjadi biasa. Maka sama sekali tidak dimaksudkan hari kiamat. Itu kata manusia, kata peneliti antariksa. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan firman-Nya dalam beberapa tempat dalam Al-Qur'an, Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha qul innama 'ilmuha 'inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa hu thaqulat fis samawati wal ardi la ta'tikum illa baghtah yas'alunaka ka'annaka hafiyyun 'anha qul innama 'ilmuha 'inda Allahi walakinna aktsarun nasi la ya'lamun.
Mereka menanyakan kepadamu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kapan itu hari kiamat? Katakanlah, sungguhnya terjadinya hari kiamat hanya Allah lah yang tahu ilmu. Tidak akan ditampakkan hari kiamat itu kapan kecuali pada diri. Thaqulat fis samawati wal ard, akan menjadi berat di bumi dan di langit. La ta'tikum illa baghtah, hari kiamat tidak akan datang kepada kalian kecuali dengan tiba-tiba. Jadi hari kiamat hanya Allah yang tahu, dan dia akan datang secara tiba-tiba. Karena kalau hari kiamat sudah tahu, diketahui tanggalnya pada 2012 atau 2013, maka manusia akan mempermainkan hubungannya kepada Allah Subhanahu wa taala, akan bergelimang di dalam maksiat, dan akan merencanakan untuk tobat. Dia akan mengatakan, saya akan tobat kalau sudah dekat kiamat. Kalau masih jauh dari kiamat, saya akan melakukan maksiat sebanyak-banyak. Sidang jemaat yang berbahagia, jadi jelas dalam Islam hari kiamat, dan itu kiamat besar hanya Allah yang mengetahui. Jangankan kiamat besar, kiamat kecil pun, yang disebutkan dalam beberapa hadis, itu hanya Allah yang mengetahui. Mungkin kita merasa bahwa diri kita masih muda, ternyata banyak anak muda Allah wafatkan. Wa minkum may yatawaffa, dan di antara kalian ada yang dimatikan ketika masih muda. Wa minkum may yuraddu ila arzalil umri likay la ya'lama min ba'di ilmin syai'a. Ada juga yang dituakan terus setua-tuanya sehingga dia tidak tahu apa-apa, alias pikun. Banyak orang tua yang masih sehat ataupun sudah koma di rumah sakit bertahun-tahun, tapi masih hidup, antara hidup dan mati. Seperti Aliar Syarum yang koma dari tahun 2006 sampai sekarang koma, dan bahkan dokter mengatakan masih 8 tahun ke depan dia terus akan koma. Sedang jemaat yang berbahagia, maka kita sebagai orang mukmin harus meyakini hari kiamat ini pasti akan datang. Dan oleh sebab itu, karena kiamat datang dengan tiba-tiba, maka kita mempersiapkan amalan sejak sekarang. Karena banyak orang yang lalai akan kiamat. Yaqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Telah dekat bagi manusia perhitungannya dan mereka lalai. Al-Quran hanya mengatakan dekat perhitungannya, dekat hari kiamat, ya. Tapi tidak diketahui kapan. Artinya kita harus menyegerakan diri. Dan Rasulullah SAW mengatakan, bu'ithtu was-sa'atu kahatain, ya. Aku dibangkitkan dan hari kiamat itu seperti jari, dekat. Tapi dekatnya tidak diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala. 100 tahun, 1000 tahun, tidak ada yang tahu. Dan dari tanda-tanda hari kiamat yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah banyak yang kita lihat. Misalnya hadis yang sering kita dengar, hadis Umar bin Khattab yang sangat masyhur sekali, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim sendiri, tidak dengan Bukhari, bagaimana seseorang dihihal kalbi dan dia malaikat berubah menjadi bentuk seorang sahabat namanya dihihal kalbi, datang kepada Rasulullah dengan memakai baju yang putih dan rambutnya sangat hitam, tidak ada bekas dari perjalanan. Kemudian datang, mendekatkan diri kepada Rasulullah, berdekatan, dan rukbatayhi,
kakinya ditempelkan, tangannya ditaruh di atas paha Rasulullah, dan menanyakan beberapa hal. Akhbirni anil Islam, beritahu tentang Islam. Rasulullah SAW menjawab, tasyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasum Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Hukum Islam. Dia menjawab, sadaqta, kau benar. Bagaimana tentang iman? Tu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa tu'minu bil qadri wal yawmil akhir wa tu'minu bil qadri khairi wa syarr. Rukun iman. Bagaimana tentang ihsan? An ta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah fa innahu yarah. Sadaqta, engkau benar. Kemudian pertanyaan yang terakhir, ya, kalaupun itu bukan terakhir, tapi di sini Jibril, malaikat ini menanyakan dalam bentuk sahabat, fakhbirni 'anis sa'ah, beritahu aku kapan kiamat. Kata Rasulullah SAW, mal mas'ulu anha bi'a'lamu minas sa'il, yang ditanyakan lebih tahu daripada yang bertanya. Hari kiamat lebih tahu dengan dirinya, dan Allah lah yang hanya tahu. Tidak ada orang yang tahu. Karena Rasulullah SAW tidak menjawab kapan itu hari kiamat, maka seorang laki-laki ini, ya, yang dia itu malaikat, mengatakan, fa akhbirni an amaratiha, bagaimana tanda-tandanya? Maka Rasulullah SAW menjawab, antalidal amatu rabbataha, engkau melihat perempuan melahirkan majikannya. Engkau melihat seorang ibu melahirkan majikan. Orang tua diperbudak oleh anak. Bahkan mungkin orang tua pada zaman ini banyak yang dibunuh anaknya karena tidak mengasih uang jajan misalnya, atau karena tidak mengasih hartanya kepadanya, atau karena memperebutkan warisannya padahal masih hidup, sehingga membunuh orang tuanya. Itu banyak. Kemudian kata Rasulullah SAW, wa antaral hufatal uratal alata ri'a asy-syai yatatawaluna fil bunyan. Ini juga salah satu fenomena yang besar yang kita lihat di Indonesia dan di dunia. Engkau melihat orang-orang yang dia tidak memakai baju, ya, bajunya seadanya, tidak memakai alas kaki. Mereka adalah pengembala domba. Kau melihat pengembala domba yang tidak pakai sepatu, tidak pakai baju, apalagi pakai jas atau dasi. Tapi apa yang mereka lakukan, pengembala domba ini? Yang mereka lakukan adalah yatatawaluna fil bunyan. Mereka membangun bangunan yang tinggi. Jadi pengembala kambing, pengembala domba bisa bangun gedung. Pengembala domba bisa membangun tower, bisa membeli proyek yang jumlahnya miliaran. Itu artinya pada akhir zaman kau akan melihat orang yang kau lihat secara pandangan mata dia kaya, padahal dia miskin. Dia membeli rumah 5, 6, tapi dari kredit. Dia punya tanah di sini dan di situ, tapi dari pinjaman. Pinjamannya ribawi. Dia bilang kepada orang bahwa saya orang kaya, padahal hartanya semuanya adalah pinjam. Bahkan orang sekarang kalau tidak punya kartu kredit dikatakan kamu orang, bukan orang modern, orang jadul, orang yang tidak mengikuti zaman. Semua orang pakai kartu kredit. Padahal kartu kredit bukan uang yang memang kita simpan, itu adalah pinjam, bahkan riba. Menjadi gaya hidup. Orang seperti kaya padahal dia tidak kaya. Yatatawaluna fil bunyan, memaksakan diri untuk membangun bangunan yang besar, untuk memiliki harta, memaksakan diri untuk menampakkan kepada orang bahwa saya adalah orang yang mampu, padahal sebenarnya saya adalah orang yang paling miskin. Ya, atau yang disebut dengan gaya. Ingin ditampakkan di depan orang bahwa dia adalah orang yang kaya, membuat pesta yang sebesar-besarnya, mengadakan hajatan, mengundang se-RW atau sekelurahan padahal minjam misalnya.
Ini adalah salah satu mazahir fenomena tanda-tanda hari kiamat. Dan banyak tanda hari kiamat lainnya. Satu hadis lagi yang saya sampaikan di sini, misalnya hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik dalam Sahihaini dan lain-lain. Qala Rasulullah SAW, inna min asyratis sa'ati an yurfa'al ilm. Tanda-tanda hari kiamat itu adalah diangkatnya ilmu. Wa yadhharul jahlu, dan banyaknya kebodohan. Banyak orang yang berbicara tentang ilmu tapi dia tidak mempunyai ilmu itu. Apalagi dia berbicara tentang agama tapi dia tidak pernah belajar agama. Itu adalah satu musibah, tanda-tanda hari kiamat. Ketika orang yang bukan bidangnya berbicara, yang bukan bidang apalagi tentang agama, dia berbicara tentang agama, dia memberikan pendapat. Kemudian apa kata Rasulullah? Wa yafshu zina, dan banyaknya perzinahan. Banyaknya perzinahan. Zina menjadi fenomena yang banyak ditemukan, atau mungkin menjadi gaya hidup, perselingkuhan. Kemudian apa? Wa yushrabul khamru, dan khamar diminum. Dan khamar diminum, minuman keras. Minum keras. Kurang dari kerjaan atau ada masalah, dia ke bar meminum minuman keras agar hilang masalahnya. Ternyata bukan hilang masalahnya, malah tambah masalah. Ya. Kemudian kata Rasulullah SAW, wa yadhhabar rijal, dan laki-laki hilang, pergi. Jumlah laki-laki semakin sedikit. Wa tabqan nisa, dan perempuan tetap semakin banyak. Hatta yakuna li 50 imra'atan qayyimun wahidun, sehingga persentasinya adalah 50:1. Ini tanda-tanda hari kiamat. Rasulullah SAW jelaskan itu. Belum lagi tanda-tanda lainnya, az-zilzal, yaitu gempa. Ya. Belum lagi al-qatlu, pembunuhan. Belum lagi mati mendadak. Ada orang yang sehat, dia tertawa-tawa di rumahnya sore hari, ternyata setelah tertawa dia meninggal. Atau malamnya masih bisa berbicara dengan keluarga, paginya sudah meninggal. Dan tanda-tanda kiamat lain. Maka sikap orang mukmin adalah mempersiapkan, takut akan siksaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan gara-gara penanggalan Maya atau kaum Maya, tapi karena takut karena Allah Subhanahu wa taala. Kita takut karena Allah akan menimpakan siksaannya bagi orang-orang yang tidak taat kepada. Yasta'jilu biha alladhina la yu'minuna biha wal ladzina amanu mushfiquna minha wa ya'lamuna annaha al-haqq. Orang-orang kafir dulu, atau mungkin sekarang dia mengatakan, mereka mengatakan dulu, atau mungkin sekarang ada, mana itu hari kiamat? Saya tidak takut kiamat. Ya, saya tantang kiamat, saya akan bikin bangunan anti kiamat. Walladzina amanu musyfiquna minha, orang-orang yang beriman takut kiamat. Musyfiquna ay yakhafu. Wa ya'lamuna anna al-haqq, dan tahu bahwa kiamat itu adalah kebenaran. Jadi takut kiamat itu hal yang baik. Kenapa kalau kita takut kiamat datang? Dalam arti kita takut akan siksaan Allah, maka kita akan mempersiapkan diri kita dengan sebaik-baiknya, tanpa menunda-nunda, karena hari kiamat boleh jadi besok atau lusa atau kapanpun yang Allah hendaki, dan itu datang secara tiba-tiba. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan akhir dari kehidupan kita di dalam tauhid, di dalam menegakkan agamanya, dan di dalam ibadah
kepada Allah semata. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.